itu pelanggan itu dari Kominfo ya, banyak dari Kominfo pakai Icon aja, lebih cepat. Kemudian juga harganya pasti bersaing. Yes, harganya bersaing, cepat, juga pelayanannya paling terbaik. Ya. Juga terkait SOP. SOP, baik itu SOP teknis, SOP non teknis, kita juga kelola sehingga semua ada prosedurnya untuk pedoman melakukan sebuah tindakan. Kemudian juga dari sisi perangkat. Nah, kalau gangguan perangkat, apa sih yang dilakukan? Jadi yang dilakukan untuk gangguan perangkat ini adalah kita fokus ke dalam fungsi perangkat tersebut supaya tetap optimal. Perangkat untuk bisa tetap optimal, dia harus dijaga di suhu tertentu. Karena kan dia bekerja 24 jam. 24 jam artinya ini panas nih ya. Suhunya harus mumpuni. Jadi kita monitoring suhu, temperature, yang juga dimonitoring oleh seluruh aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Bersama saya Skarya tentunya yang akan menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Senang banget aku bisa menjumpai Netikan lagi nih. Dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe ya. Like-nya juga jangan lupa, dan komen juga share ke teman-teman kamu semua ya. Menarik banget untuk hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan pelayanan, yaitu customer oriented approach to enhance customer satisfaction. Nah, tentunya ini berkaitan juga tentang bagaimana NetIcon memberikan pelayanan kepada customer-nya. Seorang ahli manajemen yang kuat berpengaruh nih, sangat berpengaruh, bahkan dia disebut sebagai bapak manajemen modern, Peter Drucker, mengatakan bahwa kualitas layanan atau produk pelayanan bukan soal apa yang kita berikan kepada pelayanan, tapi soal apa yang pelanggan rasakan. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya VP Customer Experience Bapak Hendrik Permajaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Sekar baik? Baik banget, semangat, senang banget ketemu sama Bapak hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Aku sedikit bacakan terkait dengan background Bapak terlebih dahulu ya. Sebelumnya Bapak pernah bekerja di Lintas Arta tahun 2000 sampai 2003 ya. Dan di Icon Plus ini dari tahun 2006 sampai tahun 2024 ini ya. Dan mungkin akan terus di sini terus ya, insya Allah ya. Ini sebagai VP Customer Experience nih. Ini kan bentuk pelayanan langsung ya. Bahkan komunikasi kita atau garda terdepan dari sebuah perusahaan ini adalah pelayanan ya. Betul. Tantangan atau pengalaman yang selama menjadi VP ini seperti apa Pak? Baik Pak Sekar, jadi selama menjadi VP Customer Experience, di Icon ini Customer Experience adalah Customer Experience plus-plus ya. Wow, plus-plusnya apa tuh? Banyak kayaknya, plus-plusnya ada 2 nih. Jadi ada yang dilingkupi oleh Customer Experience, yang saya lingkupi sekarang, itu pertama mencakup Customer Loyalty. Customer Loyalty itu terdiri dari Customer Service, kemudian Customer Account, di mana disitulah kami interaksi langsung ke pelanggan, customer service interaksi untuk penanganan gangguan, untuk complaint handling, dan lain sebagainya. Kemudian juga customer account adalah yang bertanggung jawab langsung ke pelanggan sebagai single point of contact-nya ke pelanggan. Begitu keputusan pelanggan untuk misalkan aktivasi, kemudian untuk penanganan gangguan atau komplain atau menanyakan produk segala macam, itu bisa langsung ke customer account. Nah, juga ada yang namanya penanganan SLA. Penanganan SLA ini di sini adalah bagaimana kita melihat gangguan itu berdasarkan kategori-kategori. Nah, disitulah kita melakukan analisa, sehingga kita melakukan prioritizing di mana harus melakukan action apa terhadap gangguan tersebut. Pengkategorian itulah yang harus tajam, sehingga bisa menimbulkan atau menghasilkan output yang memang dibutuhkan. Dan cepat juga dan cepat. Pastinya untuk kebutuhan pelanggan. Betul. Kemudian juga kami maintain juga aset dan inventory, di mana gudang di Icon ini keluar masuk material, kemudian aset, baik itu aset yang ada di gudang maupun aset yang ada di lapangan, itu semuanya dikelola oleh tim, sehingga baik itu di pusat maupun di regional, sehingga semuanya bisa tercatat dan efektif. Efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait harmutu. Harmutu ini apa sih? Harmutu itu mencakup
ISO dan Ya. SOP. Menjaga ISO juga ya. Iya, jadi ISO kita jaga, ISO sudah ada di Icon, kita jaga keberlangsungannya, Betul. kita lakukan sertifikasi, kemudian juga ada ISO baru kebutuhan, misalkan ada pelanggan. Ya. Saya mau provider saya punya ISO, ISO apa? apa, ya. Nah, itulah yang kita Provider juga ya. provide jadinya, provide. Itu make it happen jadinya. Yes. Nah, dari situ. Kemudian juga terkait SOP. SOP, baik itu SOP teknis, Ya. SOP non teknis, kita juga kelola sehingga semua ada prosedurnya untuk pedoman melakukan Tindakan, sebuah ya. tindakan. Betul Betul, sekali. betul sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah dari fungsi manajemen material dan jasa. Manajemen material dan jasa ini selain tadi penanganan gangguan, kita juga handle untuk aktivasi. Aktivasi. Jadi kita mengorkestrasikan ke seluruh regional untuk aktivasi, baik itu material kebutuhannya, kemudian juga untuk jasa untuk aktivasinya sendiri. Jadi lengkap mulai dari Ramai depan juga ya. sampai ke belakang, kurang lebih seperti yang dilakukan, dan setiap hal ada challenge-nya. Yes. Bagaimana caranya lebih cepat, lebih baik, lebih bersih, lebih terdigitalisasi, lebih memuaskan, seperti itu. Dan sistem juga ya Pak yang selama ini Pasti. dijaga ya. Nah Pasti. ini menarik banget nih, kalau boleh spill sedikit Pak, berapa anggota yang membantu Bapak untuk melaksanakan itu semua? Ini kan jadi VP, bawahannya pasti banyak banget ya. Di tempat saya terdiri dari 5 manajer. 5 manajer, tetapi 5 manajer ini memang manajer super. Wow, kenapa Manajer super tuh? Karena setiap manajer mengorkestrasikan ke seluruh fungsi di seluruh regional. Jadi Regional seluruh Indonesia seluruh ya. Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke kita ada 10 regional ya. atau namanya kalau di Icon SBU, Strategic Business Unit, di mana kayak misalkan tadi untuk yang penanganan gangguan harus mengorkestrasikan ke seluruh regional. Untuk yang kebutuhan aktivasi harus mengorkestrasikan ke seluruh regional. Jadi semua memang dilakukan. Jadi orangnya sedikit tapi kemampuannya memang luar biasa. Dedikasinya tingkat tinggi nih kalau kita bisa bilang ya teman-teman ya. Aset juga sama. Aset juga seluruh regional harus diorkestrasikan di sini seperti itu. Tadi 5 manajerial ya. Boleh disebutkan mungkin Pak apa aja dari 5 manajerial ini? Yang pertama dari CL ya, Customer Loyalty. Customer Loyalty, kemudian yang kedua dari manajemen material dan jasa atau Matjas. Kemudian yang ketiga dari manajemen aset dan inventory. Kemudian yang keempat untuk ISO dan SOP tadi, Armutu. Kemudian yang kelima itu untuk penanganan SLA. SLA. Iya, pengawasan penanganan SLA seperti itu. Ini menarik banget ya teman-teman. Kelima ini bersinergi bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan semua. Nah, sebagai pemantik mungkin Pak, mungkin teman-teman di rumah masih belum familiar tentang customer experience. Bisa di-spill sedikit atau dijelaskan terkait itu Pak? Iya, jadi customer experience. Saya juga waktu datang customer experience. Apa ya? Gitu? Apa sih sebenarnya customer experience? Pengalaman apa ya? Iya, apa sih bedanya sama customer service? Iya, Ternyata itu dia. customer experience itu adalah lingkup yang lebih besar, lingkup yang lebih luas, tidak hanya interaksi langsung. Ya. Indirect interaction terhadap pengalaman kita, namanya juga customer experience ya, artinya pengalaman. Bagaimana pengalaman kita terhadap suatu barang, produk atau jasa atau layanan secara keseluruhan, tidak hanya dalam satu faktor saja, tetapi juga faktor lain terhadap barang atau barang atau jasa tadi. Sehingga pengalaman itulah yang disebut dengan customer experience. Kalau customer service pada dasarnya sudah berinteraksi dengan customer service, dengan agent, ya sudah. Satu kali spot aja ya. Satu kali spot aja. Kemudian interaksinya singkat, kemudian juga itu tadi sebenarnya satu kali spot aja ya. Tapi customer experience itu cakupannya lebih luas. Jadi along the way, kalau misalkan kita bisa ceritakan customer experience itu sendiri sebenarnya ada yang disebut customer experience journey. Oke, menarik banget. Boleh dijelaskan apa itu customer experience journey? Karena aku juga penasaran nih. Ya, jadi journey secara besarnya, journey kan perjalanan ya. Long lasting gitu mungkin bisa. Betul. Jadi pada dasarnya itu adalah touch point kita ya. Touch point. Bagaimana sih orang tahu tentang produk tidak hanya di satu sisi saja. Mulai dari tidak tahu. Jadi kalau journey itu sendiri, pertama itu mulai dari need generation. Jadi need generation, kemudian initial consideration, itu adalah sebelum kita mengetahui produk tersebut. Tapi kita tahu dari mana? Kita tahu dari internet. Media sosial mungkin ya. Dari medsos, ya sekarang medsos sudah sangat marak gitu ya. Nah, dari situ kita dapatkan. Kemudian dua tahapan kedua yang besar adalah engagement dan evaluation. Wow. Nah, di sini kita mulai berinteraksi. Tanya nih sama customer service. Produk kamu apa sih? Kalau misalkan
korporat, tolong dong datang gitu ya. Tolong dong datang ke sini, coba present kayak gimana sih produknya. Gitu. Please convince us to buy your product gitu ya, seperti itu. Apa yang bisa kita kasih untuk kebutuhan Anda begitu ya. Betul, apa yang bisa menjadikan solusi untuk permasalahan kami misalkan dari sisi pelanggan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari afternya. Ini sudah menjadi pelanggan. Ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah moment of purchase, jadi sudah berlangganan sendiri, kemudian delivery, pastinya sudah dilakukan delivery, installationnya kayak gimana, kemudian usage atau penggunaannya seperti apa. Ya, jadi mulai dari installationnya, testingnya, deliverynya, kemudian sampai ke cycling billingnya gitu ya. Penggunaannya seperti apa, performance-nya kayak gimana. Itu adalah sebuah perjalanan panjang 7 tahapan terkait touch point dari customer experience seperti itu, Mbak Sekar. Kalau ini udah goal, bahkan nanti customer bisa juga jadi marketing kita. Tuh, tanpa setuju. kita suruh-suruh ya Pak ya? Iya, word of mouth. Jadi pada saat kita memberikan suatu hal yang memuaskan, dia akan cerita, pakai ini aja nih. Dan ini banyak sekali. Pada dasarnya pengalamannya di region, saya pernah di region sebelum di customer experience. Di region itu pelanggan itu dari Kominfo ya, banyak dari Kominfo pakai Icon aja, lebih cepat, kemudian juga harganya pasti bersaing. Yes, harganya bersaing, cepat, juga pelayanannya paling terbaik juga ya. Mantap sekali. Nah, terkait dengan customer experience-nya, mostly isu apa sih Pak yang paling banyak dikeluhkan atau dilaporkan oleh pelanggan? Ya, jadi pada dasarnya Icon itu adalah subholdingnya PLN. Subholding PLN di mana mengelola ROW. Apa sih ROW gitu ya? ROW adalah right of ways. Right of ways atau tiang-tiang tumpu PLN yang Mbak Sekar bisa lihat, tiang-tiang yang di rumah, misalnya di depan rumah, gitu, di jalan, sampai ke tower-tower tinggi. Nah, itu kami mentransport service atau layanan ke pelanggan melalui transport atau kabel melalui tiang tumpu tersebut. Nah, tiang tumpu itulah di mana banyak terjadi hal-hal yang menjadi isu, di mana hal-hal tersebut bisa menyebabkan gangguan pelanggan. Nah, gangguan ini sendiri pada dasarnya dari sisi kabelnya itu Pareto sampai ke 70%. Gangguannya sampai 70%. Artinya dari 100% gangguan 70%-nya karena kabel. Karena mostly memang ada di udara ya. Jadi kalau di udara ini disebabkan oleh apa? Ada disebabkan oleh kendaraan-kendaraan tinggi. Pohon juga bisa. Iya, rabas-rabas, pohon segala macam. Seperti itu. Hujan juga bisa nggak sih Pak berpengaruh? Cuaca hujan itu? Pada dasarnya enggak ya. Karena kan ini memang bagian dari kehandalan. Jadi kalau misalkan menggunakan wireless, hujan berpengaruh. Tetapi kalau misalkan kabel fisik, hujan tidak berpengaruh. Tapi kalau hujan itu menimbulkan petir, pohon tumbang, itu yang berpengaruh ya. Pasti ya. Karena pohon tumbang, kabelnya rusak. Betul. Dan isu itu ya. Dan di sisi lain juga ada perangkat ya. Tapi minority sih sebenarnya ya. Perangkat itu sekitar 22% lah. Jadi pada dasarnya kabel adalah bagian porsi paling besar terhadap isu gangguan servis pelanggan seperti itu. Karena kalau kabelnya terputus nih teman-teman bisa jadi internetnya nggak jalan, menghambat kerja dan lain sebagainya ya Pak ya. Apapun servis yang di ujung, mau servis digitalisasi atau servis connectivity internet saja atau lain sebagainya. Kalau transportnya mati, maka ya sama aja. Infrastrukturnya nggak ada. Infrastrukturnya rusak, maka ya tidak bisa dinikmati jadi layanan tersebut. Nggak bisa maksimal ya dirasakannya. Betul. Nah, untuk penanganannya dari isu-isu tersebut ya Pak, terkait dengan kabel stepnya seperti apa Pak? Ya, jadi pada dasarnya kalau putus kabel harus diapain? Disambung paling gampang. Dikira ngajak balikan kalau putus kabel enggak ya? Beda isu ya teman-teman itu. Nyambung. Tapi pada dasarnya gini, gangguan itu pasti terjadi ya. Walaupun kita nggak bilang pasti, tapi sangat mungkin terjadi. Kemungkinannya besar ya. Kemungkinannya besar sekali. Dan sekarang bagaimana cara kita mengantisipasi hal tersebut, meminimalisir hal tersebut. Jadi yang sudah kita lakukan patroli kabel. Patroli kabel itu dilakukan oleh siapa? Itu dilakukan oleh seluruh region. Tadi region 10 SBU tadi melakukan patroli kabel setiap hari. Setiap hari. Di lokasi-lokasi yang dianggap prioritas, lokasi-lokasi yang dianggap rawan, dianggap kritis untuk melakukan patroli, dan ini bisa menimbulkan peningkatan performance dari gangguan putus kabel. Kita bisa bayangkan kabel itu di Icon itu
kami ada sepanjang 472.000 kilometer. Berapa keliling bumi itu? Iya, itu kalau kayak dari Jakarta kemana itu ya Pak? 400 keliling bumi 40.000 kilometer. Oh, itu 472 kalinya lagi. lebih, bahkan sampai 12 kali bahkan ya, hampir 12 kali. Itu kabel yang dimiliki oleh PLN ya? Ya, ini kabel-kabel yang kami maintain dari Sabang sampai Merauke tadi. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, kemudian juga terutama di kota-kota besar pasti lebih rapat lagi ya kabel seperti itu. Kemudian juga dari sisi perangkat. Nah, kalau gangguan perangkat apa sih yang dilakukan? Jadi yang dilakukan untuk gangguan perangkat ini adalah kita fokus ke dalam fungsi perangkat tersebut supaya tetap optimal. Perangkat untuk bisa tetap optimal dia harus dijaga di suhu tertentu. Karena kan dia bekerja 24 jam ya. 24 jam artinya ini panas nih ya. Suhunya harus mumpuni. Jadi kita monitoring suhu, temperature yang juga dimonitoring oleh seluruh SBU. Jadi setiap SBU itu ada NOC-nya, Network Operating Center-nya. Ya, jadi di sana mereka monitoring terhadap ruang lingkup wilayahnya untuk menjaga suhu dalam POP kami sebutnya. POP itu Point Operation, artinya ruangan server ya, ruangan server di mana untuk menjaga suhu dari perangkat sehingga perangkat tetap memberikan optimalnya. Gak panasan begitu ya. Iya, gak gerah. Gak gerah. Kalau gerah ngambek, dia rusak biasanya. Iya, kita juga kalau kegerahan keringetan juga jadinya ngedown ya teman-teman. Apalagi di perangkat yang 24 jam kerja ya. Kalau tadi itu kan ini ya Pak, masalahnya dari perangkat dan kabel. Bagaimana indikator keberhasilan ketika isu itu sudah berhasil ditangani? Indikatornya itu seperti apa Pak? Iya, setuju Mbak Sekar. Apapun yang dilakukan oleh kita gitu ya. Kalau gak ada impactnya buat apa? Betul. Capek-capek gitu. Iya, checklist indikatornya nggak ada ya. Jadi yang dilakukan, kita udah cek ya. Tadi kan apa sih yang dilakukan oleh patroli? Patroli itu ngapain sebenarnya? Patroli itu lihat kabel-kabel yang mengandung atau joint closure yang memang sudah jatuh gitu ya, sudah lepas, atau aksesoris kabel yang sudah lepas, sudah turun, di mana hal tersebut bisa menimbulkan gangguan pada saat kendaraan besar lewat, putus. Jadi dia tertarik gitu ya. Truk seperti itu mungkin ya. Truk dan kendaraan tinggi lain yang memang bisa menimbulkan gangguan. Nah ini dengan melakukan patroli dan perbaikan terhadap lokasi-lokasi yang kritis tadi, itu berimpact positif. Ternyata kita sampai di tahun ini gitu ya, turun sampai 34%. Jadi gitu ya. root cause gangguan untuk yang kabel karena tertarik kendaraan tinggi gitu ya, itu turun sampai 34%. Itu pencapaian cukup luar biasa ya, dia 70% laporan tuh sekarang kita udah bisa manage ke 34% untuk menangani. Untuk kategori yang tertarik kendaraan seperti itu. Kemudian juga dari sisi perangkatnya. Perangkat ini sendiri pada dasarnya harus dijaga suhunya tadi. Dengan melakukan fokus function terhadap menjaga suhu atau temperature di sisi POP tadi, itu menurunkan even more ya, 55%. 55% turun dari sebelumnya gangguan karena perangkat ini kegerahan itu bahasanya, kepanasan, sampai turun 55% sehingga perangkat ini memberikan nilai yang optimal, nilai yang memberikan manfaat yang lebih panjang jadinya kepada kita gitu ya, seperti itu. Karena dia juga nyaman kerjanya, bisa dianggap seperti itu kan, nyaman kerja dengan suhu yang aman, begitu ruangan yang cukup untuk menjaga suhu ruangan, akhirnya perangkat itu jadi optimal juga kerjanya. Betul. Dan ini secara keseluruhan menurunkan gangguan. Betul sekali. Karena itu jadi kunci juga ya dari kabel, infrastrukturnya ya perangkat tadi ya. Betul. Kalau tadi kita bicara tentang infrastruktur ya Pak, kabel dan perangkat. Adakah lain apa yang dilakukan oleh customer experience yang dapat meningkatkan pelayanan? Baik, tadi kan ada terkait penanganan gangguan ya Mbak Sekar ya. Jadi penanganan gangguan sendiri saya coba tambahkan beberapa hal. Dalam penanganan gangguan ini manajemen langsung terlibat. Jadi supervisor, manager, even GM-nya, general manager-nya itu terlibat ke lapangan untuk handling problem. Jadi tidak hanya duduk minta rekan-rekan mitranya ya atau tim field support-nya, tapi turun langsung handling gangguan secara langsung. Juga untuk meng-guide untuk bisa tim di lapangan bekerja secara optimal. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah jika ada gangguan, kita buatkan prosedur
gangguan itu langsung ke pelanggan. Ya. Jangan dulu lakukan penanganan gangguan di POP, kecuali memang gangguannya gangguan besar ya. Kalau tidak langsung ke pelanggan, pastikan bahwa pelanggan merasa diperhatikan, Jemput bola didatangi. begitu ya. Iya, gangguan langsung ke pelanggan, Pak ini ada gangguan segala macam. Kita kunjungi langsung. Kita kunjungi, kemudian kita cek dari sana. Kita lakukan pengecekan dari pelanggan. Jadi pelanggan adalah spot pertama yang harus didatangi pada saat terjadi gangguan, seperti itu. Kemudian juga kita secara reguler juga, secara periodik kita melakukan checkpoint. Dengan siapa? Dengan seluruh regional, even more than 1 week ya. Apa yang dilakukan di sana? Kita lakukan evaluasi pelanggan. Jadi pelanggan dengan durasi yang tinggi, pelanggan dengan gangguan yang berulang, itu kita evaluasi. Mana-mana saja di wilayah mana, apa yang dikerjakan, apa isunya gitu, apa yang harus dilakukan dan kapan itu bisa terjadi. Kemudian di sisi lain juga ada yang namanya VCC. Apalagi itu ya, VCC gitu. Ya, saya baru dengar nih ya, VCC. Taunya VOC jangan-jangan. VOC. Belajar sejarah ya kalau VOC ya. Iya, VCC adalah Virtual Command Center. Jadi adalah tools management di mana manajemen bisa melihat, oh di SBU ini ada gangguan sekian, yang di atas SLA-nya sekian. Kemudian juga gangguan ini ada di mana saja. Kita bisa kontak mulai dari GM-nya sampai ke pelanggannya di sana. Jadi semua bisa kita secara langsung kita kontak ya dari situ. Kemudian juga sudah sampai mana progresnya. Apakah sudah dilakukan analisa? Apakah memang sudah dalam proses penanganan gangguan? Itu yang kita lakukan VCC dan itu kita evaluasi. Jangan sampai sistem yang sudah dibuat tidak optimal karena pelaku-pelakunya tidak optimal menggunakannya seperti itu. Itu yang dilakukan. Jadi itu terkait penanganan gangguan. Nah, hal lainnya, jadi tidak hanya itu. Jadi pada dasarnya, bagaimana dengan aktivasi? Aktivasi kita lakukan percepatan juga. Apa yang dilakukan dengan percepatan aktivasi? In detailnya kita melakukan dengan autodispose. Autodispose ini adalah mendisposisikan ke mitra secara otomatis dari sistem, karena kita sudah base-nya ICRM, sistem ICRM, di mana ada beberapa proses manual yang kita hilangkan. Sudah sistem saja yang jalan. Nah itu mempercepat untuk aktivasi yang di-deliver ke pelanggan. Seperti itu sisi aktivasi. Kemudian juga dari sisi interaksi dengan pelanggan, ada yang namanya customer portal ya. Jadi customer portal ini di sisi pelanggan enterprise, pelanggan bisa melihat kontrak saya itu apa aja. Kapan habisnya mungkin. Habisnya. Kemudian proses aktivasinya sedang ngapain. Bisa jadi kan satu pelanggan besar ada proses aktivasi, kemudian ada gangguan. Kalau gangguan sedang diapain, bahkan bisa berinteraksi di sana. Dan di situ kita bisa chat langsung. Dari yang balas tuh bukan AI ya, yang balas tuh benar-benar pekerja kita ya. Dari tim customer service. Kemudian juga dari sisi utilisasi, berapa utilisasi saya? Rata-rata berapa persen saya menggunakan bandwidth yang disewa gitu ya, seperti itu. Kemudian juga SLA-nya berapa? Produk saya ini saya ke Icon, sebenarnya SLA-nya berapa sih sekarang gitu ya, sampai ke invoice. Jadi semua itu bisa dilakukan. Itu dari sisi korporat. Belum lagi dari sisi retail. Jadi Icon Plus juga ada sistem digitalisasi ke pelanggan untuk retail yang bernama My Icon Plus. Sekarang sudah lebih dari 1.300.000 pelanggan retail. Ya. My Icon Plus perlu diinstal pelanggan. Kenapa? Karena dari situ pelanggan dapat notifikasi jika terjadi gangguan. Satu. Kemudian butuh chat, dari situ bisa juga. Even call. Kalau misalkan butuh call tanpa menggunakan tambahan pulsa, langsung bisa call dari sana. Jadi itu yang dilakukan untuk mengoptimalkan apa yang pelanggan rasakan terkait customer experience. Lebih dekat juga ya dengan tadi kalau saya dengar dengan My Icon Plus ini, pelanggan jadi lebih dekat dengan kita ya. Betul. Udah aplikasinya di-download di handphone, kalau ada gangguan tinggal ngechat, bahkan kalau nelpon udah nggak perlu lagi mikirin pulsa. Itu keren banget. Nah, berkaitan dengan itu semua Pak, udah banyak banget yang udah dilakukan ya. Indikator keberhasilan dari Bapak sendiri ini untuk checklist point ini, pelanggan aku udah puas dengan pelayanan ini seperti apa Pak? Iya, jadi bisa aja kan kalau saya bilang, saya sudah berhasil nih, saya sudah berhasil nih. Cuman saya klaim gitu. Pelanggan nggak ngerasain juga. Ya.
Jadi kita melakukan Customer Satisfaction Index atau CSI ya. Setiap tahun kah? Setiap tahun, betul. SKP ya, kalau bahasa Indonesianya, survei kepuasan pelanggan itu meningkat terus. Tahun 2022, 2023, 2024, alhamdulillah meningkat terus. Jadi secara umum peningkatannya mulai dari sebelumnya 90% naik ke 93,78%. Kemudian naik ke 93,95%. Kita coba cek apa-apa saja yang naik gitu. Dan pastinya tidak ada hasil tanpa usaha. Betul. Kenaikan ini, kalau kita coba cek tadi, itu dari indikator kontak center. Kenaikan mulai dari tahun sebelumnya 93,22%, jadi 93,88% itu karena adanya customer portal tadi. Jadi pelanggan lebih dimudahkan dengan customer portal. My Icon Plus itu ya? Customer portal untuk yang corporate, My Icon Plus untuk yang retail. Retail ya. Ini untuk yang CSI-nya corporate, iya betul. Kemudian juga dari aktivasi, kecepatan aktivasi yang dilakukan tadi dengan auto dispose itu meningkatkan persentasi pencapaian dari 94,06% menjadi 94,25%. Jadi itu yang dirasakan oleh pelanggan berdasarkan dari hasil CSI yang eksternal artinya ya. Benar-benar seharusnya objektif yang kita dapatkan terhadap yang sudah kita usahakan tadi. Keren banget. Ini harapan kita bersama juga mungkin tahun 2025 bisa jadi 95%. Amin. Atau nanti 5 tahun kemudian udah 100% kepuasan pelanggan ini ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Karena tadi poin Bapak adalah usaha tidak mengkhianati hasil ya. Betul. Dari ini semua ada kerja sama tim, Bapak juga sebagai lead. Ini aku penasaran banget ya. Membawahi 10 regional ya berarti Bapak ya. Di regional itu ada GM masing-masing. Di GM masing-masing. Tapi fungsi-fungsi dari manajer dari GM masing-masing tersebut memang diorkestrasikan oleh tim juga di sini dari teman-teman manajer tadi. Mengorganisasikan tim itu seperti apa Pak? Apakah ada tips khusus untuk bonding gitu kepada para karyawannya? Pada dasarnya manusia, kita kan makhluk sosial ya. Manusia adalah ingin dimanusiakan. I see. Treat others like you want to be treated yourself. Jadi pada dasarnya karena kita berhubungan dengan orang, ya tolong manusiakan orang. Iya. Jadi dengan seperti itu, nggak peduli berapapun jumlahnya, berapapun sulitnya, apapun masalah yang dihadapinya, insya Allah bisa dilakukan. Jadi pada dasarnya, itulah yang dilakukan untuk membonding dari tim sendiri. Kemudian tim juga harus tahu, kondisi sekarang harus dalam satu visi yang sama. Betul. Kita ingin melakukan akselerasi. Semua dari atas sampai bawah harus tahu. Awareness terhadap hal tersebut harus benar-benar terinternalisasi sehingga mencapai satu tujuan yang sama. Jadi dari situ kita bisa dapatkan kecepatan yang sama, responsibility yang sama, awareness yang sama terhadap suatu permasalahan atau suatu hal yang dituju seperti itu. Keren banget ini. Manage karyawan dengan memanusiakan sesama manusia. Kalau handphone atau gadget nih Pak, nih kalau tadi off the record nih bolak-balik di telepon nih Pak. Nih kayaknya 24 jam lebih bekerja nih ya. Boleh diceritakan mungkin Pak nih tantangan atau bukan tantangan ya, suka dukanya kali ya sebagai seorang VP. Iya, jadi benar Mbak tadi itu handphone eskalasi gangguan. Itu handphone eskalasi gangguan 24 jam Pak. Iya, 24 jam. Jadi saya adalah eskalasi tertinggi dari gangguan. Itu jadi gangguan melakukan pelanggan mengeskalasi gangguan jika sudah di luar SLA ke saya gitu, sehingga handphone itu harus selalu on. Gitu, untuk memastikan bahwa ini terrespon dengan baik gitu ya, karena sudah yang terakhir ibaratnya, jangan sampai dikecewakan. Jadi sering, apalagi kalau misalkan yang telepon dari NOC gitu ya, NOC-nya pelanggan itu jam 1 pagi, jam 2. Tapi alhamdulillah ya, itu adalah rezeki ya. Iya, rezeki yang dan harus dedikasi kita syukuri. juga ya. Iya. Ya, artinya kita mempresentasikan perusahaan di sini, di mana hal tersebut harus menjadi amanah ya buat kita berikan yang terbaik. Ya. Do your best and God will take the rest. Ya, itu dia poinnya ya. Loyalitas karena kita representatif ya dari perusahaan itu sendiri. Apa yang sudah diberikan dan hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Harapan terakhir Bapak nih untuk Net Icon. Baik, Mbak Sekar. Jadi pertama dari sisi customer portal ya. Customer portal sendiri sebenarnya
sudah banyak yang kita improve, beberapa hal sudah kita maksimalkan, tetapi penggunaan memang masih belum optimal. Nah, ini kita minta ke seluruh teman-teman ya, seluruh teman-teman di Icon untuk menginformasikan customer portal ke pelanggan supaya pelanggan lebih dimudahkan, pelanggan lebih dapat informasi lebih lengkap. Kemudian pelanggan juga lebih mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak hal di sana yang sudah kita digitalisasi bisa dirasakan manfaatnya oleh pelanggan seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat customer journey itu kan panjang tadi ya Mbak ya, panjang sampai 7. Jadi semua tahapan dari customer journey harus ditingkatkan, harus dioptimalkan. PR bersama ya. PR bersama. Lintas fungsinya harus benar-benar solid. Jadi pada dasarnya kita nggak ada yang namanya Superman, yang ada super team. Ya, betul, setuju sekali. Team. Jadi semua hal tadi dari customer journey mulai tidak tahu pelanggan sampai mengolah pelanggan yang sudah ada, itu harus benar-benar dioptimalkan sehingga semua parameter tadi yang sudah ada lebih maksimal lagi, lebih maksimal lagi. Kemudian sekarang, saya tanya Mbak Sekar nih, Mbak Sekar pelanggannya siapa? Kompetitor lagi Pak. Tapi nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut di belakang Pak. Siapa tahu saya jadi retail utama dari Net Icon juga nih. Iya, jadi pada dasarnya semua dari kita punya pelanggan. Baik itu pelanggan secara langsung, saya handle pelanggan itu, pelanggan eksternal, maupun pelanggan tidak langsung. Siapa pelanggan nggak langsung tuh? Karena kita yakin bahwa dalam sebuah organisasi pasti ada yang berinteraksi dengan pelanggan, ada yang tidak berinteraksi dengan pelanggan. Kalau berinteraksi dengan pelanggan, jelas gitu, clear, dia pelanggannya. Kalau tidak berinteraksi, siapa pelanggannya? Gitu. Nah, di sini ada quote yang bagus yang saya sempat ambil ya. Your next process is your customer. Wow. Jadi semua dari kita, semua bidang di mana kita berada ada pelanggan. Pelanggannya adalah divisi atau bidang setelah kita. Contoh dalam regional ya. Regional itu ada fungsi sales, ada fungsi aktivasi, ada fungsi operasi dan pemeliharaan. Sales harus bisa memberikan informasi yang clear bagaimana service tersebut dijual ke pelanggan untuk benar-benar bisa visible untuk bisa di-deliver ke pelanggan dengan jangka waktu yang jelas, kemudian informasi-informasi lainnya sehingga clear buat teman-teman aktivasi untuk bisa mengaktifasikan service tersebut. Aktivasi juga sama. Aktivasi, oke, saya cepat-cepat aja gitu ya. Oh, cepat kilat. Tapi langsung pasang tanpa pakai aksesoris, dipakai tali misalkan. Cepat sih, tapi bagaimana dengan gangguannya nanti? Akan banyak gangguan di belakang. Jadi aktivasi next process atau aktivasi next process adalah team of heart tadi adalah his customer. Jangan sampai ternyata gangguannya jadi banyak. Kalau gangguannya banyak akan menimbulkan pelanggan tidak senang, tidak puas, pelanggan bisa pull out. Betul. Jangan sampai ya. Jangan sampai seperti itu, betul. Nah, ini tanggung jawab kita bersama ya, teman-teman, untuk menjaga ini semua. Kalau customer experience menjaganya, memberikan pelayanan terbaik, teman-teman yang mungkin tidak langsung bersentuhan dengan customer bisa menjaganya juga dengan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP-nya ya. Betul. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan untuk teman-teman Net Icon atau teman-teman Icon Plus yang lain, Pak? Iya, jadi pada dasarnya customer experience atau customer lah ya. Customer itu ada dua. Ada customer keluar, real customer, ada customer ke dalam, our next process. Jadi semua dari kita punya pelanggan. Pastikan yang kita lakukan, yang kita berikan adalah yang terbaik untuk pelanggan kita, either itu eksternal maupun internal, seperti itu. Itu quotes hari ini ya teman-teman. Bagus banget Pak, karena ini juga mengingatkan kita kalau apa yang kita lakukan, pelayanan terbaik kita bakalan berdampak juga terhadap pelanggan lainnya ya.
hari ini aku senang banget bisa ketemu sama Pak Hendrik langsung, karena memang pelayanan dari Icon Plus ini sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman bisa juga cek video lainnya terkait dengan pelayanan pelanggan, dan respon langsung dari pelanggan udah tersaji lengkap di YouTube kami. Jadi jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman bisa langsung pantau kalau ada video terbaik. Nah, kalau tadi aku highlight sedikit ya terkait dengan customer experience, bahwa ini adalah pintu terdepan dari keberhasilan atau sustainability dari perusahaan itu sendiri ya. Dan ini juga merupakan kerjasama tim. Betul. Pastinya. Gimana kita sebagai pimpinan juga harus memanusiakan sesama manusia. Iya. Itu kunci utamanya, dan do your best, lakukan yang terbaik. Hari ini harus lebih baik juga, besok harus lebih baik juga, dan tinggalkan legacy apa untuk perusahaan Anda. Baik, terima kasih banyak Pak Hendrik atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Juga share ke teman-teman kamu. Kita ketemu lagi di podcast lainnya. Saya Skaryu dan Pak Hendrik pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.